Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Cibul Movie. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah film action yang berjudul Shadow Master. Oke, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan para pihak kepolisian yang sedang mengepung seorang pemuda dalam keadaan berlumuran darah di mana dia baru saja membunuh banyak orang. Si pemuda berusaha menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Pemuda itu bernama An Foin, ia adalah seorang pemuda yang baik dan memiliki kemampuan bela diri yang sangat bagus. Ia terjebak dalam dunia gangster setelah seorang pria membawanya masuk ke dalam dunia itu. An di sini disewa oleh sebuah geng untuk membuat kekacauan terhadap geng yang lain. Hal itu dilakukannya hanya untuk bisa bertahan hidup. Sehingga pada suatu saat ia merasa apa yang dilakukannya adalah kesalahan. Kemudian ia pun memutuskan untuk tak terlibat lagi dalam keanggotaan geng tersebut. Tapi mereka tidak membiarkan An keluar begitu saja. An lalu mendatangi pria yang dulu memasukkannya ke dalam dunia gangster dan terjadilah pertarungan antara mereka sampai akhirnya An tidak segan membunuh mereka semua. Dengan kejadian itu selanjutnya An selalu dihantui oleh peristiwa pembunuhan tersebut. Suatu hari An mendatangi sebuah gedung bekas sebuah rumah sakit, di mana dari sebuah radio ia mendengar jika gedung itu saat ini sedang membutuhkan seorang tenaga penjaga malam. Perlahan ia berjalan memasuki gedung itu dan tak lama kemudian dari balik sudut kegelapan ruangan, An ditemui oleh seorang pria tua yang bernama Bon Nam. Pria tua itu mengatakan jika ia yang telah menyiarkan berita melalui radio jika saat ini mereka membutuhkan penjaga malam. Kemudian Bon Nam mengantarkan An menuju ke kamarnya. Di kamar itu ternyata mereka sudah ditunggu oleh seorang warga lain yang tinggal di gedung itu bernama Dewit. Dewit di sini mengawasi ibunya yang gila. Lalu Bon Nam pamit kepada An, dan ia akan menunggunya di kantin untuk makan bersama. Lalu Dewit bertanya kepada An apakah ia seorang petarung, kemudian An teringat akan masa lalunya. Saat An meletakkan barang bawaannya, ia merasa seperti ada orang yang mengawasinya, dan ternyata benar, dari sudut kegelapan ruangan yang lain tampak seorang wanita bersama anaknya memperkenalkan diri kepada An. Wanita itu bernama Janet dan anaknya bernama Benison. Ia adalah warga yang tinggal di gedung itu. Di sini Janet memberitahu An jika sudah beberapa bulan terakhir di sini sering terjadi penculikan anak-anak, tanpa meninggalkan jejak para penculik itu bergerak sangat cepat layaknya hantu tanpa seorang pun yang tahu kapan mereka datang dan pergi. Setelah memperingatkan An, Janet dan Benison pergi meninggalkannya. Selanjutnya An pun menuju ke kantin untuk menemui Bon Nam. Di sana tampak para warga sedang makan di tempat itu juga di sudut ruangan Bon Nam memanggil An untuk duduk bersamanya. Lalu ia menghampiri Bon Nam dan meminta Bon Nam untuk menceritakan berita penculikan anak di tempat itu. Bon Nam di sini juga tidak tahu dari mana asal para penculik itu. Mereka saat ini sangat butuh seorang yang bisa menjaga gedung dari teror para penculik itu. Bon Nam merasa kasihan pada Janet yang saat ini memiliki Benison, karena suatu saat pasti akan menjadi incaran mereka. Benison bersahabat dengan Dylan, mereka dua anak kecil yang mungkin akan menjadi korban selanjutnya. Bon Nam lalu memberikan sebuah kalung kepada An, yang dimana menurut Bon Nam kalung itu bisa digunakan untuk menangkal kejahatan, hantu, setan dan lebih buruk lagi. Kalung itu memiliki kekuatan dewa kematian bernama Hanuman, yang berbentuk seekor kera yang dikenal juga sebagai dewa perang. Setelah makan malam, malam itu An mencoba berpatroli. Berkeliling di sekitar tempat itu An menjumpai banyak sesajen yang diletakkan di pinggir pintu kamar. Tampak di ujung lorong itu terdapat patung Santa Maria. Lalu An berdiri di depan patung Santa Maria di sana ia seperti mendengar suara yang mengatakan pada An jika akhir zaman semakin dekat, dan ia mengetahui masa lalu An, suara itu terdengar berasal dari dalam diri An sendiri. An merasa kali ini ia sudah berhalusinasi. Malam itu An mendadak terbangun dari tidur karena bermimpi tentang masa lalunya. Tiba-tiba ia mendengar suara sedikit gaduh dari arah luar. An mendapati Bon Nam sudah ada di luar sambil memperhatikan seorang ibu yang sedang kehilangan anaknya. Ia mencoba melaporkan hal itu kepada para petugas kepolisian. Namun sepertinya petugas tak mau menanggapi cerita mengenai hantu sedikit pun mengenai situasi yang terjadi sekarang ini. Mendadak An mencium bau menyengat di sekitar ia berdiri. Bon Nam merasa itu bau dari rokok yang dihisapnya.
lalu ia mematikan rokoknya tapi An merasa bau itu bukanlah berasal dari rokok Bon Nam. Setelah kejadian itu, An menemui Janet dan Benison. Di sini Janet berkata kepada An bahwa ia mengetahui satu nama yang merupakan dalang dari semua ini yaitu Mephisto. Mephisto. Lalu pada malam berikutnya An pun kembali berpatroli. Di sini An melihat sebuah pintu besi. Lalu tiba-tiba muncullah tangan yang menunjukkan ke arah pintu itu. An yang ketakutan pergi meninggalkan pintu itu. Saat kembali berpatroli, di sini An melihat para penculik sedang memegang anak kecil yang diculiknya. An mencoba menghentikan mereka. Namun saat berduel An tertusuk dengan pisau tepat di perutnya. Dan mereka pun menghajar An sampai ia sekarat. Lalu mereka membawa anak itu ke sebuah ruangan yang di mana terdapat Mephisto dan mereka disebut sebagai penunggang kuda yang akan mendatangkan hari kiamat, di mana mereka menggunakan anak-anak yang diculik untuk melakukan ritualnya. An yang sangat terluka dan kehilangan banyak darah ditemukan oleh Bon Nam dalam keadaan masih bernafas. Kemudian Bon Nam dibantu oleh warga lain terutama Janet berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengobati An. Bon Nam yang mewarisi leluhurnya diberikan kemampuan untuk menyembuhkan secara spiritual. Sementara Janet dengan sabar merawat lukaan dalam keadaan sekarat itulah An pertama kali ditemui oleh dewa kematian yaitu Hanuman. Hanuman berkata pada An jika saat ini belum saatnya ia meninggalkan dunia. Hanuman lalu membuat suatu penawaran kepada An. Hanuman akan memanggil kembali An jika sudah tiba waktunya, lalu ia pun melepas An untuk hidup dan menemui teman-temannya. An kali ini sudah nampak sehat meski terlihatnya masih sedikit susah untuk bergerak dan kepalanya sangat pusing. An kemudian mendatangi Bon Nam yang saat itu ada di kantin. An meminta Bon Nam mengantarnya pada Janet. Ia ingin berterima kasih kepadanya karena sudah mau merawatnya. Karena Janet sedang memandikan anaknya, Bon Nam lalu membawa An ke sebuah ruangan. Di ruangan itu Bon Nam lalu menjelaskan semua barang warisan keluarganya. Orang tuanya dulu meninggal di rumah sakit yang kini mereka tempati. Kemudian ia mengeluarkan sebuah buku yang ia gunakan untuk melakukan ritual perlindungan. Buku itu berisi tentang ritual pemujaan Dewa Hanuman, jadi ia tahu sekarang jika ritual Bon Nam mampu mempengaruhinya saat ini. Lalu An pamit kepada Bon Nam bermaksud untuk kembali meronda. Malam itu pula An berdiri di depan cermin dan mencoba berbicara dengan Hanuman yang ada di dalam dirinya. Kemudian An mencium bau kejahatan para penculik sedang melakukan aksinya. Di mana saat itu para penculik sedang menghembuskan asap ke seluruh ruangan agar para warga tertidur lelap dan mereka dengan mudah melakukan aksinya. Malam itu mereka berhasil menculik Benison. Tapi kali ini aksi mereka dipergoki oleh An. Akhirnya pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Namun sekali lagi An kembali dibuat sekarat oleh mereka. Dalam keadaan sekarat Dewa Hanuman langsung membangkitkan An kembali. An seperti memiliki kekuatan dahsyat untuk mengalahkan mereka. Namun konsekuensi yang An terima saat ini adalah setiap kekuatan yang ia terima maka sebagian jiwanya akan diserahkan kepada Hanuman, hingga akhirnya An berhasil menewaskan salah satu dari musuhnya dan membuat yang lain melarikan diri. Alhasil setelah itu An merasakan sakit yang sangat dahsyat sehingga membuat tangan kanannya terluka dan mengeluarkan darah akibat nyawanya sedikit-sedikit sudah diserap oleh Dewa Hanuman. Paginya Janet menyadari kalau anaknya Benison telah diculik oleh mereka. Janet pun menangis tiada henti. Benison pun dibawa ke ruangan para penculik. Di sini mereka masih membutuhkan seorang anak lagi untuk dapat melakukan ritualnya. Malam berikutnya mereka pun kembali melancarkan aksinya menculik anak-anak. An pun memergokinya, dan menghajar mereka semua. Salah satu dari mereka dihajar sampai tewas oleh An yang mengakibatkan wajah An berdarah dan ia pun kesakitan dikarenakan Dewa Hanuman kembali menyerap nyawanya. Para penculik kali ini menyadari jika dalam tubuh An terdapat dewa-dewa kematian. Mulai saat ini mereka tak mungkin akan menganggap remeh lagi,
Mereka kemudian memikirkan bagaimana cara untuk menghadapi An sebelum dikendalikan oleh Dewa Hanuman. Sementara An juga tengah bersiap melakukan pertarungan besar melawan mereka dan kemudian menemui Janet dan memintanya untuk mengumpulkan para warga dalam satu ruangan. Ia meminta pada Janet apapun yang terjadi mereka tetap berada di dalam ruangan itu. Kemudian An pun mendatangi sumber utama aliran listrik di tempat itu. Ia lalu mematikan aliran listrik untuk menggagalkan ritual para penunggang kuda dan memancing mereka untuk mendatanginya. Merasa ritual mereka ada yang mengusik, para penunggang kuda itu pun berlarian mendatangi An. Akhirnya mereka pun kembali berhadapan. Pertarungan pun terjadi, An berhasil mengalahkan beberapa dari mereka. Namun untuk kesekian kalinya An ternyata takluk di tangan salah satu penunggang kuda yang memiliki ilmu bela diri yang sangat hebat. Hampir saja ia menghabisi nyawa An, namun Janet beserta para warga berusaha menolongnya. Melihat jumlah warga yang banyak ternyata membuatnya ciut untuk berhadapan dengan mereka, ia lalu memutuskan untuk kabur. Menyadari akan kekalahannya, An bermaksud untuk memiliki kekuatan Hanuman sepenuhnya. Ia kemudian mengambil sebuah pisau di dekatnya dan memejamkan pisau itu ke tubuhnya berusaha menyerahkan jiwanya sepenuhnya kepada Hanuman. Karena An telah memberikan jiwanya sepenuhnya kepada Hanuman, maka Hanuman pun membalasnya dengan memberikan tongkatnya kepada An. Sementara itu di markas para penunggang kuda, Mephisto mengatakan untuk menghadapi Dewa Kematian harus dilawan dengan sihir. Mephisto kemudian memberikan sebuah botol berisi minyak yang berasal dari dagu wanita hamil yang meninggal lalu dibakar sampai menjadi minyak. Minyak tersebut bisa digunakan untuk melemahkan kekuatan Hanuman, tapi efek dari minyak itu hanya berfungsi dalam waktu yang singkat. Janet sangat heran mendapati tubuh An yang kembali tampak bugar yang mana ia sedang berdiri di depan patung Santa Maria. Lalu Janet mengatakan pada An agar sering berdoa di depan patung Santa Maria agar ia diarahkan ke arah yang benar. Mendengar perkataan Janet, An langsung bergegas untuk menyelamatkan anak-anak. Ia seperti punya harapan baru jika nantinya ia mampu menyelesaikan misinya. Kemudian ia mendatangi pintu bawah tanah. Ia mengatakan pada dirinya jika Santa Maria menunjukkan kebenaran maka ia akan ditunjukkan jalan masuk ke dalam pintu itu. Tak lama kemudian sebuah tangan muncul yang menunjukkan ke arah pintu itu. An pun perlahan memasuki pintu itu. An berjalan memasuki lorong dalam ruangan di bawah tanah. Ia berjalan sambil mengarahkan pandangan ke depan jika sewaktu-waktu gerombolan penunggang kuda itu muncul. Tak berapa lama para penunggang kuda itu pun muncul, tanpa menunggu lama An pun langsung menyerang mereka. Namun An dihadang oleh penunggang kuda yang sebelumnya mengalahkan dirinya. Pertarungan dahsyat pun pecah di tempat itu. Mereka berdua pun bertarung habis-habisan. Kekuatan bela dirinya pun ditunjukkan di sini. An dengan menggunakan tongkat dari Hanuman berhasil mendominasi. Lalu penunggang kuda itu pun menyiram An menggunakan minyak yang tadi sudah disiapkan, yang membuat An tertunduk sebentar. Namun, seperti tidak mempan, An pun langsung kembali menghajarnya. Dan akhirnya di sini An berhasil mengalahkannya dan membunuhnya. Lalu An pun pingsan. Setelah bangun dari pingsannya, An membawa anak-anak untuk dipertemukan dengan para warga lalu mendatangi patung Santa Maria dan bersimpuh di sana. Janet datang dan berusaha untuk menenangkan hati An. Kembali ke kisah awal di mana saat itu An tengah diinterogasi oleh detektif Russell. Di sini An sepertinya tak asing dengan bau busuk menyengat di ruangan interogasi itu. Bau itu adalah bau busuk kejahatan. Lalu berkata pada detektif Russell bahwa dia adalah sebenarnya Mephisto itu. Russell akhirnya tak bisa membantahnya. Ia kemudian berusaha melarikan diri dari ruangan itu, tapi An dengan sekali gerakan menggunakan tongkatnya menewaskan Russell.
Saat itu juga para warga berusaha menahan An agar mau tetap tinggal bersama mereka, dan mereka sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan An. Ia tak memenuhi permintaan mereka saat ini ia berjalan sendiri keluar dari gedung itu. Kali ini pun An harus menjalani takdirnya ke depan sekarang ini tubuh dan jiwa An adalah milik Dewa Hanuman dia akan menghukum kejahatan dengan rasa sakit dan penderitaan. Oke guys sekian saja pembahasan alur cerita filmnya. Jika ada film yang ingin direview atau komen dari kalian silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan bantu channel ini dengan like, komen dan subscribe.